Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang berbahagia, semoga tetap semangat belajar dan selalu dalam keadaan sehat. Masih kita pelajari materi transformasi geometri. Yang kali ini kita akan membahas topik yang ketiga, yaitu rotasi. Rotasi nanti yang akan kita bahas adalah rotasi titik dan rotasi garis. Namun juga rotasi bangun nanti kita bahas sedikit. Yang pertama yang kita bahas adalah rotasi titik. Misalkan suatu titik A dengan koordinat 1,1, atau bisa kita ganti dengan koordinat yang lain, misalkan min 2,3. Min 2,3 koordinat titik A. Di sini letak titiknya. Yang menjadi ciri pada rotasi yaitu adanya pusat rotasi dan juga sudut rotasi. Pusat rotasi yang menjadi pusat perputarannya bisa di titik 0,0, bisa juga di titik yang lain selain 0,0. Ada dua kemungkinan tadi. Untuk sudut rotasi atau kita namakan alfa misalkan, juga ada dua kondisi. Sudut rotasi bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Sudut rotasi bernilai positif jika arah perputaran ataupun arah rotasinya berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Sedangkan sudut rotasi bernilai negatif jika arah putarannya searah dengan arah putaran jarum jam. Mari kita mulai belajar tentang rotasi titik di sini. Sudut rotasinya misalkan kita tentukan berapa derajat misalkan. Ini sini bisa berapa saja. Tapi kita coba dulu untuk yang sudut istimewa. Misalkan di sini sudut 90 derajat. Di sini sudah nampak nilai-nilai trigonometri yang nanti berkaitan dengan bayangannya. Nilai trigonometri ini dinyatakan dalam bentuk matriks sehingga untuk menunjukkan matematik di sini menunjukkan bayangannya. Titik A min 2,3 dirotasi dengan pusat 0,0 dan sudut rotasi 90 derajat. Di sini sudutnya bernilai positif, maka nanti arah putarannya berlawan arah putaran jarum jam atau ke kiri. Kita lihat bayangannya. Di sini titik A, pusat rotasinya adalah titik O. Ini perputarannya sebesar 90 derajat. Ini bayangannya A aksen. Bayangan titik A atau A aksen dengan koordinat min 3, min 2. Kalau kita lihat titik A di sini semula koordinatnya min 2,3. Setelah dirotasi, bayangannya A aksen adalah min 3, min 2. Di sini kita bisa kaitkan dengan matriks yang dibentuk tadi, yaitu cos 90 derajat, min 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat. 90 derajat ini adalah sudut rotasinya. Diperoleh cosinus 90 derajat itu 0 dan sinus 90 derajat adalah 1. Serta min sinus 90 derajat nilainya adalah min 1. Matriks ini 0 min 1 1 0 dikalikan dengan koordinat titik A dikurangi koordinat titik pusatnya, kemudian dijumlahkan dengan koordinat titik pusatnya. Kalau pusatnya 0,0,
ini langsung saja bisa dikalikan, matriks ini dikalikan dengan koordinat titik A. Perkalian dan penjumlahan matriks ini akan nampak kaitannya dengan sudut di sini ketika ketika pusat rotasinya tidak 0,0. Misalkan kita buat 1,2 di sini, maka untuk koordinat bayangannya adalah 0,-1 bisa diperoleh dari perkalian matriks ini dengan matriks koordinat titik A dikurangi koordinat titik pusat. Itu perkaliannya, kemudian dijumlahkan dengan koordinat titik pusatnya. Itu untuk bentuknya bagaimana? Bentuk bayangan dari hasil rotasi apakah berubah dengan bentuk semula? Ukurannya juga bagaimana? Apakah berubah? Seperti halnya translasi dan refleksi, bentuk dan ukuran bayangan tidak berubah karena rotasi. Itu untuk rotasi titik. Jadi matriks yang bersesuaian dengan rotasi terhadap titik pusat 0,0 adalah cosinus alfa kalau sudutnya alfa, cosinus alfa min sinus alfa, sinus alfa, cosinus alfa. Nanti kalau titik pusatnya tidak 0,0, maka ini dikalikan dengan pengurangan koordinat titik yang dirotasikan dengan titik pusat, kemudian dijumlahkan dengan koordinat titik pusat. Kita lanjutkan dengan rotasi garis. Rotasi garis, suatu garis dengan persamaan dalam bentuk umum, misalkan X ditambah Y ditambah 3 sama dengan 0. Bisa saja garisnya dengan persamaan yang lain, misalkan hanya 2 yang nilai yang gradiennya positif. Kita coba ini persamaannya, yang ini misalkan satu, ya yang ini, yaitu 2x, atau ini aja 2x min 2y ditambah 4 sama dengan 0. Dirotasi dengan pusat rotasi 0,0 dan sudut rotasinya misalkan kita tentukan 90 derajat. Ya. Untuk menentukan bayangan garis ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, pilih dua titik pada garis, misal A dan B. Misalkan di sini bisa min 1,1, min 2,0, min 3, min 1, 0,2, 1,3 dan yang lainnya. Kita ambil salah satu, misalkan di mana? Di sini ya. Min 2,0 misalkan. Dan titik B-nya ini 1,3. Kita tentukan yang langkah kedua, tentukan bayangan rotasi kedua titik tersebut, misalkan A aksen dan B aksen. Hasil rotasinya adalah ya ini pusatnya 0,0, 90 derajat, B menjadi B aksen, A menjadi A aksen. Nah, ini untuk menentukan koordinat bayangan titik A dan koordinat bayangan titik B, kita gunakan matriks ini, perkalian dan penjumlahan matriks, sehingga diperoleh bayangan titik A adalah A aksen dengan koordinat 0,2 dan bayangan dari titik B adalah B aksen dengan koordinat min 3,1.
Dari kedua bayangan titik tersebut, kita lanjutkan dengan langkah 3, yaitu buat garis melalui aksen dan B-aksen dengan rumus ini, dengan rumus persamaan garis yang melalui dua buah titik. Sehingga kalau kita substitusikan koordinat A aksen dan B aksen ke persamaan ini, akan diperoleh bayangan garis dengan persamaan min X min Y sama dengan 2. Atau kalau dalam bentuk yang lebih umum, koefisien X-nya biasanya dinyatakan dalam koefisien positif, maka dibagi dengan min 1, sehingga menjadi X ditambah Y sama dengan 2, atau X ditambah Y dikurangi 2 sama dengan 0. Itu pembahasan terkait dengan rotasi. Jadi ada 3 langkah untuk menentukan bayangan garis. Yang pertama, pilih 2 titik pada garis. Yang kedua, tentukan bayangan rotasi kedua titik tersebut. Dan yang ketiga, membuat garis melalui bayangan kedua titik tersebut. Apa yang dapat kita simpulkan dari pembahasan materi transformasi geometri dengan topik rotasi? Ya. Rotasi sebuah titik atau objek ditentukan oleh pusat rotasi, besar sudut rotasi, dan arah sudut rotasi. Nilai sudut rotasi sesuai arah putaran jarum jam, yaitu bernilai positif jika berlawanan arah putaran jarum jam dan bernilai negatif jika searah putaran jarum jam. Rotasi tidak mengubah bentuk dan ukuran objek yang dirotasi. Jika suatu benda atau objek dirotasi dengan pusat 0,0, akan diperoleh bayangan seperti ini. Ini kalau dinyatakan dalam bentuk pemetaan. Dalam bentuk matriks dapat dinyatakan dengan X aksen Y aksen, ini sebagai bayangannya, itu sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikalikan matriks XY. Kalau suatu benda atau objek dirotasikan dengan pusat A, B, bayangannya adalah A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, dan X aksen dan Y aksennya sebagai berikut. Atau dalam bentuk matriks, tadi bedanya dengan pusat 0,0, ada perkalian selisih koordinat titiknya dan koordinat titik pusat ditambah koordinat titik pusat. Itu kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.